Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. La haula wala quwwata illa billah. Jemaah kajian antar pagi rahimahullah. Pertama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ke-11 di bulan Ramadan ini oleh Allah kita masih diringankan langkah kita, masih diberikan kesempatan dan masih tetap istiqomah untuk kita menghadiri acara kajian pada pagi hari ini. Untuk itu marilah kita ikrarkan dengan kalimatul tauhid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam serta salawat semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, kajian pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Abdul Ihsan, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kebumen. Alhamdulillah pada pagi hari ini beliau sudah hadir di tengah kita, dan mudah-mudahan kajian akad ini dengan lantunan doa yang akan kita sampaikan kepada Allah semoga nanti akan diberikan dengan Allah. Untuk itu marilah kita berdoa semoga kajian pada hari ini bisa menambah iman keilmuan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman wa zidni fahman. Amin. Selanjutnya kepada beliau Ustaz Abdul kami waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnakum min dzakarin ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Subhanallah. Ibu bapak yang terhormat, Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah dan Ketua Cabang Aisyah Sutoarjo, juga Ketua Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah kita
Abdullah Hidayat, dan ada juga dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah, dan juga pimpinan Lazismu, keluarga yang selalu bersemangat. Alhamdulillah kita dapat bertemu. Saya ketemu dengan Bapak Ibu setahun sekali ya Pak. Alhamdulillah nyandak, umur kita nyandak itu. Dan doa kita dikabulkan oleh Allah Pak. Nah, saya yakin bahwa Bapak Ibu Ramadan tahun yang lalu itu berdoa mudah-mudahan tahun depan bisa menangi Ramadan menang. Dan ternyata betul kan? Itu karena doa itu dan doa itu serius itu kemenangan. Napa order sekarang napa doanya saya seperti mengatakan mungkin di pulau ini betul menangi Ramadan. Betul tak? Lagi. Artinya Allah itu insyaAllah menjabai. Selalu menjawab doa-doa kita ya. Hanya saja kita asal sekali tidak yakin. Betul yakin melalui doa itu pada menjabai. Kalau kita sudah serius bersungguh-sungguh ketika berdoa. Ini hebat sekali ini. Pengajian ini panitianya dari pemuda Muhammadiyah ya, tapi yang hadir juga pemuda dan pemudi ya. Saya dari tadi ngobrol waduh, ini moga-moga ada mbak NA gitu kan. Karena anak saya juga aktif di Nasihatul Aisyah, saya datang bersama anak saya ya. Tadi luar biasa berarti Bapak dan Ibu ini ya, menugaskan anak-anak muda dalam kepanitiaan pengajian. Itulah salah satu metode perkaderan yang efektif. Jadi perkaderan yang efektif itu dengan penugasan, tidak dengan ceramah. Memang secara formil harus ada perkaderan, harus dikenalkan tentang ideologi Muhammadiyah, ya, mukadimah anggaran dasar, matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, 12 langkah Muhammadiyah, ibadah Muhammadiyah, itu panci standar. Tapi sesungguhnya para peserta training Darul Arqam atau Darul Arqam setelah pulang dari pelatihan ya berulang. Wah, dalam pelatihan kuat semangatnya. Cerita tentang dulu para pelopor Muhammadiyah Kutularjo ceritakan kuat semangatnya. Oh iya, yang pengen cepat satu dino. Tapi begitu selesai, assalamualaikum pulang ketemu ya anak-anak di rumah banyak pegawaian gitu kan, ada utang juga. Donasi, bukan itu kan. Nah, tapi kalau dengan cara semacam ini Pak, ada penugasan. Jadi anak-anak yang baru ikut training Darul Arqam itu diberi tugas Pak. Besok ada sholat Idul kamu ketuanya. Tunjuk mawar Pak. Siapa jadi sekretaris, siapa yang mengumpulkan dana, siapa
siapa yang menyiapkan kuburan itu biar mereka bekerja. Nah, itulah sesungguhnya perkaderan yang paling hakiki. Kalau dulu pakainya surat ya, harus diantarkan. Sekarang kan boten ya. Cukup pakai grup aja kan, lebih murah. Itu begitu, sengaja itu kan. Anak-anak sekolah, kamu rumahnya mana? Ya. Saya di Bayan sana. Oh iya, itu buat Pak. Itu agar anak itu ketemu Pak. Ketemu tokoh Muhammadiyah ya. Rumahnya baik, nyaman, orangnya ramah. Jadi tertanam ya kepribadian. Maka monggo anak-anak itu juga Pak, Bapak, jangan tidak perlu susah-susah bagaimana mengkader anak-anak muda, cukup tugasnya aja. Ini ada muda dibagi aja 3 orang. Ayo temui Pak siapa sana. Nah Bapak itu dari hubungi dulu Pak. Nanti ada anak-anak dari pelajar Muhammadiyah dan pemuda Muhammadiyah mau sholat, tolong diajak ngobrol tentang perjuangan. Nah itu yang justru yang akan tertanam. Ibu-ibu kan banyak anak-anak Nasihatul Aisyah di Kutoarjo, mantu upahanya gitu. Ya untuk kan perlu itu ada yang menerima tamu yang jadi nopo, jadi sayu gitu. Nggak usah cari susah-susah, anak-anak saja gitu kan. Nggak usah mabuk, nggak usah bikin seragam, cukup seragam NA saja. Ya. Siapapun orangnya, sebetulnya yang digandani kan mesti lulus. Karena teknologi sudah canggih. Sumpesek dan ketok. Nah, hero. Oh iya, itu kan. Sini maunya petang kok jadi teknologi itu kan. Jadi, nah itu salah satu bentuk perkaderan juga. Nah, jadi tidak ada artinya kita punya usaha bagus ya. Saya senang sekali dengan Purworejo. Purworejo kan mengguli Purworejo. Dulu ada PKU di tepi jalan, sekarang gimana Pak? Oh tidak. PKU jadi gereja. PKU pindah ke pasar. Pindah dekat pasar. Lo yang dulu jadi gereja. Jadi gereja. Soalnya kepunyaan Cina memang. Nah itu karena Jenderal Sarbini maka bisa menempati di situ. Itu jasa Jenderal Sarbini. Maksud gue. Dong. Jangan kalah Mas Tumpeng, Pak. Insya Allah. Itu apa? Sini ini punya sekolahan dan ini pusat kota, ya. Depan kita ini orang Kristen Pak, musuh di depan. Biasanya, Pak, Bu, kalau musuhnya kuat, dia jadi kuat. Kalau pengen hebat itu lawannya itu jangan ya. Lawannya itu kalau manusia bola lawannya Liverpool, Real Madrid. Kita kalah 2-0, tapi lawannya Barcelona. Gagal Pak. Lawannya Vietnam kalah lagi. Itu kok jadi tuan rumah. Apalagi kalau yang menang Israel nanti Pak, wah nggak tambah malu, pada jengkel, pada bilang harga diri kita, bukan? Nah, dan seluang itu uangnya,
nyanyi Samsulyo salah males. Ketua cuma gue mantap gitu kan. Ambil guru dari sana sini, kok gimana kok? Waduh, pada seneng ngajar di ketua Pak Pelangi gitu kan. Jangan kalah gitu kan. Rumahnya itu masa bodoh-bodoh. Dibandingkan ketua itu pasti dicari. Baik, Ibu Bapak. Saya diberi tema pada pagi hari ini tentang Islam dan kebinekaan. Apa kebinekaan itu apa? Bermacam-macam perbedaan, ya. Perbedaan keanekaragaman, ya. Hutan yang tanamannya bineka, yang heterogen, nah, itu ya ada jati, ada manuni, ada macam-macam lah. Jadi kalau cuma hutan karet, semua itu homogen, tidak majemuk, gitu. tidak bineka. Nah, kita ini hidup di masyarakat yang penuh dengan kebinekaan. Saya tidak tahu di panitia kok menyajikan tema tentang kebinekaan, gitu kan. Untuk biar sesuai dengan semangat kebangsaan. Nah, sebab di dalam surat Al-Hujurat itu Allah berfirman, surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai sekalian umat manusia, sungguhnya kami Allah itu, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, berkuak-kuak, lita'arufu, agar kamu saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Nah, di sini saja menunjukkan bahwa ayat ini adalah ayat tentang pluralisme, tentang kemajemukan, tentang banyaknya perbedaan antara umat manusia. Ada laki-laki, ada perempuan, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang mancung, ada yang pesek, ya. Ada yang rambutnya lurus, ada yang keriting. Nah, itu kemajemukan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Ada yang kulit hitam, ada yang kulitnya pucat. Orang yang kulitnya putih, orang yang kulitnya putih pada datang ke Indonesia, ke daerah tropis, kemudian berjemur agar jadi coklat. Sementara orang Indonesia yang kulitnya coklat, jadi krim gitu biar kelihatan putih. Nah, bolak-balik aja Pak. Yang senang ya bakul itu. Boleh. Nah, jadi kita ini semuanya memang tinggal di sebuah komunitas yang bermacam-macam, dan orang yang ingin maju harus bertemu dengan banyak orang, karena Allah menurunkan rezeki itu rizqullah ya'alal jamaah. Jadi di tengah banyak pertemuan
pertemuan-pertemuan. Nah, seperti di sini, kalau Bapak Ibu hadir ke pertemuan atau pengajian semacam ini, jangan dikira ini membawa rezeki. Membawa rezeki. Mana pertemuan yang banyak orangnya? Pasar. Wow, jelas kok, membawa rezeki. Nah, sementara orang yang tak pernah ketemu dengan orang lain, mengumah terus gitu. Kemudian kondangan pun mengumah, gitu kan. Ya, rezekinya serap, gitu kan. Apalagi dapat kerja, nggak dapat orang, nggak dapat rezeki, nggak dapat jodoh, gitu kan. Karena yang gampang dapat jodoh itu yang sering ketemu dengan orang, gitu kan. Ketemu, sering upload, gitu kan. Zaman sekarang itu Pak, saya punya itu ada ya saudara lah Pak ya, keponakan atau sepupu ya jauh Pak. Setahu saya anaknya kuper gitu Pak, memang kuper atau apa. Yang pertama ya yang orang takutnya orang ngomong kayak gitu kan. Ada pasti kan enak, kalau udah pada makan sih diem, disodorkan baru mau. Nggak tahu saya lihat TikTok cak banget itu kan nyanyi gitu kan. Loh, ini apa tuh Bu? Loh, kok ini cak banget gitu loh. Ini bukan pidatonya siapa. Itu kan Hidayat gitu. Anak-anaknya kalau ketemu loh kok bisa ya gitu. Luar biasa. Jadi perubahan manusia itu, wah, makanya kalau kita kenal dengan orang di sini, oh, katanya alim banget itu, jangan percaya dulu, jangan percaya dulu. Oke, kemudian juga dalam hadis disampaikan oleh Rasulullah SAW, la fadla al-arabiyyan ala ajamiyyin wala ajamin ala arabiyyin wala li abyada ala aswad wala li aswada ala abyad illa bittaqwa. An-nasu min adam wa adam min turab. Tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas orang non-Arab. Juga tidak ada keutamaan bagi orang-orang non-Arab atas orang Arab. Tidak ada keutamaan orang putih atas orang kulit hitam atau orang berkulit hitam atas orang berkulit putih, kecuali dengan takwa. An-nasu min Adam, manusia semuanya dari Adam. Wa Adam min turab, dan Adam itu tercipta dari debu, dari tanah. Jadi semua manusia itu sama. Orang Amerika, orang Ukraina, orang Rusia, gitu kan? Orang Malaysia, orang Indonesia sama semuanya. Yang menjadikan mereka itu hebat itu karena ketakwaannya. Takwa itulah yang melahirkan etos kerja, etos ilmu pengetahuan. Maka kita umat Islam harus unggul di bidang ilmu pengetahuan, di bidang karya yang nyata. Maka Muhammadiyah itu dalam risalah Islam berkemajuan itu dalam perhikmatannya, dalam gerakannya itu Muhammadiyah itu adalah gerakan dakwah, gerakan ilmu, gerakan ijtihad dan tajdid. Muhammadiyah itu adalah bergerak di bidang dakwah dan juga ilmu pengetahuan. Maka anak-anak kita, generasi muda itu harus mendapatkan pendidikan yang baik. Itulah cara agar kita umat Islam itu unggul, menjadi khairul ummah, menjadi umat yang terbaik. Ketika Nabi membentuk masyarakat Madinah, masyarakat Yasrib yang tadinya kalahan, masyarakat Yasrib yang Rasulullah hijrah ke sana,
adalah saudara. Aus dan Khazraj itu kakak adik dari satu ibu. Khailah namanya, asalnya dari Yaman. Keturunannya banyak. Tapi kemudian antara Aus dan Khazraj itu keturunan itu selalu perang itu. Perangnya sangat sengit, bahkan disebutkan dalam Al-Quran. Wa kuntum ala syafa hufratun minan nar fa anqadhakum minha. Kamu semua itu hancur saja, hancur. Dan kemudian Allah menolong kamu semuanya dengan mendatangkan seorang pemimpin, yaitu Nabi Muhammad berhijrah. Nah, walaupun mereka itu tinggal di Madinah, tapi Madinah tidak dikuasai oleh mereka. Yang menguasai Madinah, Yasrib pada waktu itu justru orang lain, itu orang-orang Yahudi. Yahudi Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Quraidah. Kayaknya sama lah dengan umat Islam Indonesia. Mayoritas kan bahkan, tapi yang punya kebun sawit, yang punya pertambangan batu bara, yang punya bank di mana-mana, ya punya minimarket di mana-mana. Coba ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mau beli apa saja kan paling enak di itu kan, Pak. Di mat, dua mat gitu kan, dua umat. Nah, coba siapa yang punya? Bukan kita, kan? Loh. Di Masjid Simpang 5 itu, ya kan ke sana, sholatnya kan di sana, Pak. Itu kan ada tokomu, malah sepi gitu, Pak. Sedang mau kelas, ya sengaja tuh lah, bawa lari sih lah. Sengaja orang butuh, Pak. Nah, ya, tapi yang punya, ya itulah, kalau punya Cina itu malah ramai, kan? Bagaimana kita itu bisa seperti mereka? Maka kita harus belajar dari mereka itu. Bahwa ekonomi kita itu kuasai orang-orang Cina itu iya. Tapi bukan berarti kita itu harus benci pada mereka. Oh tidak, Pak, salah. Kan? Ayo kita arafu, kita belajar. Tapi kan sudah jauh, gitu kan? Untuk belajar mau bisnis. Carilah ilmu ke negeri Cina. Padahal Nabi tahu pada waktu itu Cina di masa Nabi itu penuh dengan kemusyrikan, Pak. Tapi Nabi menyuruh para sahabat untuk belajar ilmu dari sana. Kenapa? Untuk mempelajari teknologinya. Bagaimana Cina itu bisa membangun tembok sedemikian besar? Dulu orang Cina itu percaya ada makhluk, ada roh jahat. Jadi ada dewa-dewa yang jahat, roh-roh yang jahat. Dan roh yang jahat itu bisa pergi kalau diusir dengan bunyi-bunyian yang keras. Nabu, drim, tong. Ada mereka itu bikin mercon, Pak. Nah, makanya kalau impek di Cina itu kan pada nabu mercon. Ya, orang saya pada apa tiru-tiru yang badannya nabu mercon. Padahal tujuannya itu untuk usir setan itu mereka itu. Nah, oleh Amr bin As, oleh para sahabat Nabi itu, mereka lihat, oh, pakai apa itu bahannya? Oh, pakai mesiu. Oh, ternyata mesiu ini bisa untuk perang kayak gitu kan. Maka Daulah Bani Abbasiyah itu disebut oleh para sejarawan, oleh Bernard Lewis, Profesor Bernard Lewis itu mengatakan Bani Abbasiyah itu sebagai the Gunpowder Empire. Apa? Kerajaan kekuasaan yang menggunakan gunpowder, meriam untuk pertama kalinya. Yang lain masih pakai apa? Panah gitu kan. Ini sudah pakai meriam. Ilmunya dari mana? Dari mercon itu. Oleh Cina cuma untuk musik setan. Oh, kalau ini oleh Bani Abbasiyah, untuk apa? Ya, imperialisme itu. Untuk mengusir musuh gitu kan. Nah, ini gunanya. Jadi kita belajar ilmu dari manapun. Dan termasuk dari ya lingkungan kita ya. Orang-orang Tionghoa itu. Mereka kalau sudah bukan lagi menguasai ekonomi lagi,
Anggota DPR itu yang ngatur undang-undang, yang ngatur perda, ya, perda pembangunan rumah ibadah, perda macam-macam pendidikan untuk anak-anak itu kan, apakah menguntungkan TKI siapa tidak, itu yang menentukan orang-orang DPRD. Berapa harga garam, berapa harga terasi, yang menentukan itu DPR. Sampai urusan ranjang pun DPR. Oh iya, dulu kan punya anak harus 2, laki-laki perempuan sama saja, kan? Jadi seperti saya ini sudah termasuk yang tercuci oleh Orde Baru, kan? Saya dan teman-teman saya semuanya. Seangkatan saya lah generasi X ini, kelahiran 67 Pak. Rata-rata anaknya masih 2, coba tanya. Anaknya sekarang umurnya 55, rata-rata anaknya 2. Karena terpengaruh itu. Kalau di Cina, anak harus 1. Ada seorang sutradara Cina punya anak lebih dari 1 di penjara. Karena tujuannya apa? Mengurangi apa? Ya, mengurangi anggaran negara. Jadi menggunakan subsidi negara berlebihan. Wah, sadis kan? Nah, jadi yang menentukan itu juga anggota DPR. Nah, kalau Nung Sewu dulu banyak turunan anggota partai terlarang itu kan, ya boleh ya. Kita kan tidak mengenal dosa turunan, Pak, gitu kan. Yang bersalah kan orang tuanya, anaknya kan tidak berdosa, jadi anaknya boleh berpolitik. Mereka ada banyak masuk DPR. Loh kita, bahwa ibu kan rajin sholat malam, rajin puasa, rajin berdoa. Insya Allah anak kita itu ya berani gitu. Cuma ya itu ongkosnya itu. Waduh, mana ya? Silakan lewat partai manapun gitu kan, yang penting harus jadi. Loh, kalau ada anggota pengajian yang sing putrane jadi anggota DPR, mesti wong se-masjid ini Pak, pengajian ini ngaku sedulur kabeh. Sedulur tuh kayak gitu. Apalagi kalau panitia sini mau rehab, itu bantuan pasti kan. Kawan pulau itu sih sederhana kalau kali pajaknya. Apa nggak senang dia harus dulu. Nah, jadi kebinekaan itu banyaknya orang dari berbagai macam kepandaian dan juga kemampuan itu justru bermanfaat. Negara-negara yang maju itu karena banyaknya budaya dan tradisi. Amerika itu kan yang membangun itu kan para imigran. Penduduk Amerika sendiri yang asli itu malah tersingkir ke orang-orang India. Yang membangun Amerika berjaya itu orang Asia, orang Cina, orang Yahudi, orang Itali, Jerman, orang Irlandia. Ada kota namanya Boston. Itu hampir sepenuhnya itu orang-orang Irlandia. Apalagi orang-orang Amerika Latin, Meksiko. Nah, mereka lah yang membangun, termasuk Inggris. Inggris sekarang perdana menterinya itu bukan orang pribumi itu, orang India itu, rasis Sunnah, gitu kan, orang India. Wali kota London, orang Islam itu, Sadiq Khan, Muhammad Sadiq Khan, orang Pakistan. Gitu. Karena dia di antara orang Indonesia yang ada yang paling pintar ya Sadiq Khan itu, karena dia jadi wali kota. Siapa perdana menteri Skotlandia sekarang? Namanya Hamzah Yusuf. Rajin sholat, masih muda, gitu kan. Umurnya belum ada 40. Coba, dia itu ketika dilantik jadi perdana menteri, dia pidato. 50 tahun yang lalu kakek nenek saya itu datang dari Pakistan.
dari India itu, Pakistan sekarang. Kalau mereka tidak tahu bahasa Inggris, pasti kakek nenek saya itu tidak pernah bayangkan cucunya itu menjadi perdana menteri Skotlandia. Oh, luar biasa. Jadi kumpul, umat Islam itu harus kumpul, walaupun lingkungannya itu orang-orang Eropa, tapi dia adalah yang paling pandai. Nah, ini yang harus menjadi kita contoh. Dan Quran dan juga hadis Nabi itu sudah mendorong kita. Maka apa sesungguhnya nilai-nilai yang harus kita pegang menghadapi perbedaan itu? Kita harus inklusif. Apa itu inklusif? Ya. Harus terbuka, harus membaur. Ada orang mana datang, apalagi kalau masuk orang Indonesia, itu orang Indonesia itu beda suku kan, ini ya, beda karakter juga. Ada orang Makassar. Gitu. Saya waktu kecil dulu kalau bermain itu dengan teman-teman main naik sepeda ke pelabuhan. Ada laut. Saya kan Tegal, ya. Di Pantura itu ada pelabuhan. Nah, biasanya saya datang ke ini kapal-kapal Bugis itu bawa jeruk dari Kalimantan, dari Pontianak, makanya terkenal jeruk Pontianak, gitu ya. Nah, itu kita minta jeruk itu kan, daeng, makanya daeng, karena orang-orang Bugis mereka itu kan. Nah, kita dilempari jeruk, senang banget dulu itu kan, jeruk satu. Nah, jadi kita udah ketemu itu kan, ketemu orang dari Bugis gitu kan. Kemudian ada encik, apa itu encik ya? Jadi ada perkampungan Malaysia di dekat pelabuhan itu, dari Selangor sana itu. Nah, kita panggilnya encik. Mereka wajahnya itu kayak hampir mirip Arab gitu, sebetulnya bukan Melayu gitu. Ya mereka menikah dengan orang-orang Tegal juga beranak pinak gitu ya. Yang kalau ngomong bahasa Tegal itu lebih medok daripada orang Tegal sendiri. Dengar orang Tegal ngomong kita kan sudah mau ketawa, apalagi dengan mereka lebih medok lagi. Nah, macam-macam gitu kan. Ada perkampungan Arab juga, Pak. Perkampungan Arab gitu kan. Dan pokoknya saya kalau sekolah kadang-kadang pulang sekolah mampir sholat Jumat di sana itu. Mungkin saya diajak orang Arab, biasanya diajak makan. Dulu mereka habis sholat Jumat, pasti itu makan ada nasi kebuli gitu kan. Yang bulian itu. Biar itu makan. Ngambil apa? Wah, lumayan juga lah cerita Arab sedikit. Ada maklum lah. Orang-orang Arab itu kan senang itu kan. Saya kebetulan di Masrosa kan belajar bahasa Arab sedikit-sedikit lah. Ya hanu kan, masuk juga kan. Ngomong kan, ente, ani, ente, gitu kan. Ali bin Ali gitu kan. Apa Ali bin Ali? Kan? Ya pada baik Pak. Ini bahasa Arab Tegal gitu kan. Kalau mau ya terbuka ya. Kemudian ya kita harus bersikap adil, ya, ta'adil. Tidak, karena kita sebagai umatan wasatiyah harus sikap wasatiyah. Salah satu karakteristik Islam berkemajuan itu adalah sikap wasatiyah, artinya berkeunggulan. Seperti wasit, wasatiyah, tengah, wasit. Wasit itu kan pemimpin pertandingan. El Clasico, Real Madrid dengan Barcelona, yaitu semua pemainnya walaupun bintang, walaupun hebat, tapi harus taat kepada wasit. Gitu kan. Wasit bilang berhenti, nggak boleh. Emang PSSI. Wasitnya keputusan nggak terima, wasitnya dijobos Pak. Lo kayak gitu kok mau jadi tuan rumah gitu loh. Jelas itu kan dibatalkan. Mana nonton sepak bola itu kan untuk hiburan,
bisa mati Pak itu loh. 100 orang lebih mati loh, Bu, hati-hati Bu. Bu, pamit Bu. Harus mengerti deh. Baru nonton sepak bola, wah, kok mati Pak, jadi malam gitu loh. Ini malah ya, kok bisa nonton sepak bola mati? Nah, itulah. Dan cuma di Indonesia aja. Qatar loh. Itu negeri kecil Pak. Dengan Jawa Tengah aja lebih besar Jawa Tengah. Dengan Qatar itu kayak apa ya? Kayak kedu. Seperti kedu lah. Qatar itu kan negeri kecil. Itu bisa menyelenggarkan piala dunia. Tidak ada yang gas air mata. Tidak ada polisi di sana. Tertib semuanya. Jamin makanan luar biasa. Ya, kalau bisa kayak Qatar baru jadi tempat berumah, ya. Saja Qatar juga kalah. Jadi yang penting prestasinya. Nah, jadi kita ini harus ada tasamuh. Ya. Jadi tadi terbuka, ya. Kemudian juga adil, wasit, wasatiyah. Kemudian juga mengembangkan prinsip at-tasamuh, toleran, penuh penghargaan, penghormatan. Ya banyak lah. Orang dari daerah lain pasti adat istiadatnya juga berbeda. Lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain pula ikannya. Wah, ada lagu apa itu sekarang yang lagi populer Pak? Jika Tuhan melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Pernah dengar ya? Enggak ya? Oh, ya sudah. Kalau udah pernah saya akan lanjutkan. Tapi kalau pernah enggak ya orang nyambung. Itu. Dulu ada penyanyi namanya Ramli. Ramli ya, dari Malaysia. Enggak tahu ya itu ya. Ya sudah, pas saya lanjutkan. Itu lagu-lagunya kan bagus, itu dinyanyikan kembali oleh anak-anak muda sekarang. Dan ngambilnya dari pantun-pantun Melayu, gitu kan. Kalau tiada ada berada, takkan terbuat bersarang rendah. Baik. Nah, adanya tasamuh, ya, toleran. Kemudian juga saling menolong, at-takaful, ta'awun, saling berta'awun, bertakaful. Itu adalah prinsip-prinsip yang harus dipunyai oleh orang Islam. Kita harus open, terbuka. Ada siapa? Oh, di sini ada orang Arab kayak jualan sate, Pak, ya. Sate Tegal ya. Tapi jajanan itu uang Cirebon gitu Pak. Uang Cirebon gitu kan. Pintar orang Tegal nggak ada uang, nanti ngaku orang Tegal gitu kan. Orang Tegal nggak jualan sate di sini. Kan? Jadi ustaz malah. Itu cara populer kan. Kalau jualan sate sekarang nggak datang ke pengajian gitu ya. Nah, jadi kalau ada orang India mau datang di sini, ya mau kita datangi mereka silaturahmi. Bagaimana? Orang India itu, India salah satu negara dengan kemajuan ekonomi yang luar biasa. Ada orang India sama dengan kita. Banyak orang kayanya, tapi juga banyak orang miskinnya. Orangnya jorok, gitu. Jualan makanan itu ngambilnya pakai itu loh, pakai tangan aja biasa aja. Lihat itu di YouTube itu kan, kalau ya sedep itu, kan sama dengan kita kan orang jualan bakso itu kan pakai tangan itu ada mie gitu kan, karena orangnya baru ada sisi gitu. Hati-hati loh Pak. Saya waktu mahasiswa pernah Pak, pelanggaran
nasi goreng kan, depan kos-kosan lewat gitu kan. Suatu hari saya lihat bakunya itu sedang kencing. Wah. Waduh. Hati-hati, maka ayo jangan biasa beli makanan di luar yang tidak sehat. Wal yanzuril insanu ila ta'ami. Surat apa itu? Abasa ya. Wal yanzuril insanu ila ta'ami. Setiap orang harus memperhatikan makanannya. Perhatikan. Harus yang bergizi, halal dan thayyiban. Enak, halal dan juga thayyib dan bergizi. 63% penduduk Indonesia itu lebih dari separuh Pak, itu tidak menjangkau makanan bergizi. Padahal kita itu anggota G20, negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar di dunia. Tapi banyak warganya yang tidak mampu menjangkau makanan bergizi. Akibatnya masih banyak orang-orang yang stunting itu, anak-anak yang stunting itu kan kurus, gitu kan, kecil aja gitu kan. Kalau ke sekolah juga banyak yang nggak sarapan, sarapannya yang istirahat turun cilok. Banyak gitu kan, makanan-makanan yang murah Pak, tapi ramai sekali gitu kan. Apa itu yang ada? Mohon saya ulang, saya nggak menyebutkan namanya gitu. Ada kayak mie Viro atau sorba pedas kayak gitu kan. Itu makanan murah, cuma pedes ya tok gitu loh dijual gitu kan. Ya ada mie ada ayam kan, anaknya mau bilang sendiri gitu. Ya harganya cuma 8.000 gitu kan. Oh, mahasiswa bermakan seperti itu. Dan mereka baru baca buku 2 halaman aja masih ngantuk. Ya karena kurang gizi. Ya kalau bawa ibu di sini ada yang ngatur, juga saya juga ngatur. Soalnya sih penting warek itu kan. Tempe kalau sambal bawang masih pecah. Warek kayak gitu kan, baru subuh masih ngantuk. Mau pengajian apalagi. Nah, jadi tolong Bapak Ibu, tolong itu anak-anak itu kasih apa ya, makanan itu yang bergizi apa, telur, gitu kan. Ya, kita pengen anak kita pintar Pak. Bisa menganalisa, bisa hafal juz amal, hafal habis, sarapannya lu cilok. Coba aja. Nah ini cerita aja saya itu, bukan apa-apa ya. Ini bapak saya kan kiai ya, padahal pimpinan Muhammadiyah, tapi sering diundang pengajian NU. Bapak saya itu. Jadi kalau Rajaban, Muludan, bulan Maulid itu, bapak saya pagi itu setiap malam pakai jas, pakai sorban, namanya kiai, pulang dari pengajian. Kecuali kalau pengajian Muhammadiyah itu pulang nggak bawa apa-apa. Nah, kalau diundang dari pesantren apa, NU, itu nang cabang NU Jatinegara, Bumi Jawa, sama Selawi, Marga Sari, Surabaya itu, pulang itu 2 piti, dalamnya itu macam-macam, ingkung, konon lokasi limo. Makanya setiap pagi itu saya ambil dulu itu telur asin itu Pak. Sarapan saya makan lokasi saya itu Pak. Di sekolah Pak ada soal matematika, teman-teman saya belum bisa jawab, saya sudah bisa kerjakan. Lokasi. Guru agama mengajarkan surat Al-Ghoshiyah
Teman-teman saya belum hafal, saya sudah hafal. Apa rahasianya? Ya iya dong. Ya kalau makannya cilok itu apa? Nah itu yang sangat penting. Nah, kita juga harus, ya tadi saya sampaikan ya bahwa kita ini harus inklusif, tidak eksklusif, ya, membaur dengan siapa saja. Orang India datang semua, dulu di negara ada itu, ada orang India, toko India namanya Toko Royal, jual tekstil. Saya sering diajak ke situ, Pak. Itu yang punya orang tua, gitu kan. Ternyata lancar bahasa Inggris itu orang India itu, namanya Safal, gitu kan. Terus saya selalu diajak bapak saya, ternyata bapak saya itu untuk praktek bahasa Inggris, Pak. Jadi orang kupo itu, datang situ, anak-anak, gitu kan, terus. Tapi sebetulnya mengajak orang India itu ngomong bahasa Inggris karena dia hanya bisa bahasa Inggris, gitu kan. Oh, ini caranya, gitu kan. Nah, lingkungan kita ini banyak orang-orang Cina. Tolong anak-anak kita itu ajari bahasa Mandarin. Ya. Cina itu luar biasa, sudah mengalah, ekonominya mengalahkan Amerika. Kata pengamat hubungan internasional, kalau Rusia dan Cina itu sudah kerjasama, Pak, lupakan itu Eropa dan Amerika. Kalah mereka. Kekuatan militer, ekonomi, Cina dengan Rusia itu sudah selesai. Dan Cina akan menjadi kekuatan. Tolong ajari anak-anak kita itu belajar bahasa Mandarin, Pak. Nabi itu sudah 1500 tahun yang lalu. Timur Tengah itu negara yang paling bergolak dan kita miris. Saudi dengan Yaman berperang, Saudi dengan Iran, bermusuhan, konflik sana sini. Amerika malah bawa bensin itu, Pak. Malah diguyur jadi tambah. Irak tadinya ada apa-apa diserang, diserbu. Karena kacau oleh Amerika. Tapi Cina datang tidak ada satu bulan. Saudi dengan Irak sudah berdamai oleh Xi Jinping itu, orang komunis itu. Ya komunis kan ideologinya, itu kan. Tapi komunisnya sudah beda, itu Pak. Coba dengan hubungan dagang itu, Saudi dan Cina sudah berhenti perang. Artinya dengan Yaman juga sudah berhenti perang, Pak. Tidak ada lagi orang-orang mati pengobatan di sana. Dia akan sekarang Xi Jinping sedang datang ke Rusia untuk mendamaikan Rusia dengan Ukraina. Nanti pasti akan datang ke Palestina. Coba, mereka datang mendamaikan. Amerika datang memecah belah. Apa penting ini kita belajar budaya Cina. Anak-anak kita cara belajarnya datang ke toko-toko Cina itu ada Cinanya, etok-etoknya kuku, tapi jadinya saya cuma bisa ini memotivasi aja, padahal jangan-jangan juga belum belajar bahasa Cina juga. Tapi nggak apa-apa, Bu. Telat nggak apa-apa. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Penting belajar bahasa. Bisa. Jangan kalau belajar bahasa itu jangan menghafal kata-kata, jangan. Tapi letakkan kata-kata dalam kalimat. Jadi ada kalimat apa ya? Ibu pergi ke pasar, itu baik. Diganti dengan ibu pergi ke sekolah, ibu pergi ke rumah, ibu pergi ke masjid, ibu pergi ke gitu lah. Kemudian bapak pergi ke itu, adik pergi ke terus gitu. Jadi kalimat kemudian kata-katanya diganti.
itu akan lebih cepat daripada hafal kayak apa. This is a book, this is a table, itu ya itu bukan anak SMP boleh lah, bukan. Nah, ya India ya. Ya sama lah dengan kita ya. Banyak orang pinternya, tapi juga banyak orang miskinnya, banyak kerusuhan di sana. Tapi hebat India. Maka kita perlu belajar. Nah, kita harus inklusif dari saya sampaikan ya, tentunya itu. Karena dalam sejarah itu pentingnya sejarah ya. Dan saya prihatin di sekolah-sekolah kita ini pelajaran sejarah itu sudah sangat minim. Kesadaran akan sejarah itu kan akal. Keimanan itu pada pedoman hidup. Sejarah itu adalah pada jati diri, identitas. Padahal kita ini harus menjadi manusia yang kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa far'uha fis sama. Kita ini hendak menjadi manusia yang seperti pohon yang baik, akarnya menghunjam ke bumi dan cabang-cabangnya ke angkasa. Akar yang menghunjam itu ya keimanan itu dan identitas sejarah. Maka ada perkataan nisyanul usul hermanul usul. Dalam kitab Al-Hikam itu disebutkan lupa akan asal usul, akan sejarah, maka tidak akan bisa kita mencapai cita-cita. Jadi kita harus ingat itu siapa dulu pelopor Muhammadiyah di Kutoarjo itu siapa. Mengapa bisa mendirikan banyak sekolah, terus semangat apa yang membawa itu? Kenapa kakek saya kok punya kesempatan jadi pegawai Belanda, kok tidak diterima? Kalau dulu kakek saya terima jadi pegawai Belanda, sungai magrong, susun terus. Tapi akibatnya kita bikin sederhana begini. Tapi kita harus tahu, karena ada cita-cita, ada penolakan, negasi. Tauhid itu awalnya adalah penolakan. La ilaha illallah. Penolakan terhadap penjajahan, kepada kezaliman, kepada kesenangan itu. Makanya kita ini tidak apa-apa, tidak kaya seperti itu dulu, tapi sudah punya harga diri. Itu kan roh yang semacam itu yang perlu ada pada kita dan kita wariskan kepada generasi yang akan datang. Di dinasti Abbasiyah sampai jam berapa Pak ya? Oh, sudah jam 7 ya. Alhamdulillah, tinggal wassalamualaikum. Karena saya udah mulai dengan dinasti Abbasiyah dari Umayyah, dinasti Umayyah ini dinasti yang sangat hebat, dibangun oleh Muawiyah. Tapi umurnya hanya 90 tahun. Mengapa? Karena dinasti Umayyah ini mengedepankan kearaban, eksklusivisme Arab. Jadi dia tidak mau ada ulama dari Persia yang alim, yang diangkat jadi kodi, jadi hakim, harus orang Arab. Sana jadi ilmu naik di bawah orang dari Persia. Semua pejabat semuanya itu jenderal harus dari Arab semua. Padahal orang-orang yang lebih hebat dari itu banyak kok. Keturunan Turki, keturunan dari Egypt, dari Mesir, dari Persia. Nah itu jadi dia. Gara-gara itulah maka mereka hancur. Ya, jenderalnya itu sering dilomboni dari anak buahnya itu lebih hebat, lebih pintar, lebih layak untuk jadi jenderal. Itulah kehancuran Daulah Umayyah. Karena mereka itu merasa bahwa hanya orang Arab yang paling mulia. Nah, kita jangan seperti itu.
Sebagai orang Muhammadiyah kita ngaji dari manapun. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Adalah orang-orang yang mendengarkan berbagai macam informasi, tapi hanya mengikuti yang paling baik. Jadi kita harus memfilter. Orang Muhammadiyah open, baca buku apa saja, baca ideologi apa saja. Tidak apa-apa. Selama kita punya asluhas sabitun, punya iman yang kuat, itu mau akar apa cabangnya kemana saja, itu tidak masalah. Nah, itu jadi kita harus mengambil sikap semacam itu. Contoh lain ya, saya tadi nyebut ya tentang sepak bola karena Israel itu apa kita menentang ya. Iya, kita harus tegas itu Pak. Dan yang namanya sepak bola itu, apalagi Piala Dunia itu, siapa bilang nggak ada unsur politiknya? Oh lah, biayanya aja dari APBN kok. Mau ada unsur politiknya gimana? Gitu kan? Ketua PSSI-nya aja menteri kok. Itu jabatan politik Pak. Soalnya kalau ketua PSSI-nya itu siapa Mas Mauludin itu, lah itu. Dan pasti semua timnas itu pasti bawa bendera masing-masing. Bendera itu kan simbol negara politik juga. Saya bilang bendera bukan simbol politik. Kalau orang Papua itu mengibarkan bendera bintang kejora, pasti TNI bergerak. Itu politik itu. Kok bilang ini kan mas olahraga, jangan campur golongan ngawur gimana itu? Nah, karena Israel itu mendirikan negara eksklusif untuk orang-orang Yahudi saja. Itu bertentangan dengan sunnatullah. Sama halnya nggak boleh kita bikin TK ibu-ibu hanya untuk anak-anak yang Aisyah untuk nenek. Nggak ada muridnya pasti. Harus terbuka. Orang Kristen juga boleh, itu kan. Tapi ya itu setiap kali pagi harus diawali dengan roti itu bilang dirobah gitu kan. Nggak apa-apa kan. Ini ada murid-murid saya ini ada orang Kristen orang Katolik. Tapi ya pulang saya pasti bilang roti itu bilang dirobah oleh Islam Cina. Enggak gitu kan. Pulang anak-anak itu pulang. Assalamualaikum. Tidak haleluya gitu kan. Oh. Iya dong. Kita bikin rumah sakit, UMP, kita bikin universitas, kan boleh siapa aja masuk situ, mau pintar Pak. Apa yang kita bilang, oh nggak bisa, kamu itu bukan orang Islam, boleh. Oh, ya boleh aja, situ kan bayar. Ilmu itu netral gitu kan. Nah ini Israel itu tidak, pengennya orang-orang Palestina itu keluar. Dan itu kan kejam. Orang Cina juga boleh. Cari makan di sini, orang Timur Leste boleh, orang Arab juga boleh. Penjenengan mau ke Malaysia juga boleh. Sama nih. Bila Allah wasi'atul fadha'ah. Wariskullah di dunia fasih. Bumi Allah ini luas dan rezekinya itu juga. Para Imam Syafi'i itu mengatakan safir kasih kuwabar anak kepadaku. Berpergianlah kamu ke seluruh penjuru dunia. Nah, jadi Israel itu eksklusif. Yahudi pun itu hanya orang-orang Yahudi Abkhazia itu. Askenazi. Yahudi Askenazi itu yang seperti artis Gal Gadot. Tahu artis Gal Gadot? Nggak tahu ya? Yang main Wonder Woman. Nggak tahu Wonder Woman. Ayo sudah, sekarang. Ya kayak Benyamin Netanyahu, itu Askenazi, kan? Sementara orang-orang Yahudi dari Ethiopia banyak datang ke sana, itu nggak diakui karena mereka orang Yahudi. Jadi kalau umpamanya Bapak Ibu datang ketemu dengan orang Israel, kemudian Tuhan, saya pengen masuk agama Yahudi.
Itu udah boleh. Oh enggak, tidak boleh. Kenapa? Kamu nggak level, sudah nggak level Pak gitu. Mereka menganggap bahwa mereka itulah bangsa mulia Allah. Nah, itu kan yang dikecam oleh Al-Quran itu, merasa bahwa mereka lah, hanya mereka lah yang nanti masuk surga. Ya, dia gitu. Kemudian rokok, menurut mereka itu kan eksklusif. Nah, sementara kita, oh tidak ya. Alladzina amanu wa 'amilus sholihat. Semua akan dapat keselamatan kalau beriman dan beramal soleh. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya harus tetap berpegang pada kebenaran dan juga harus sabar, Pak. Berdoa kepada Allah juga harus sabar, tidak boleh maksa ya Gusti belum rezeki cepat. Bisa, jadi ya sabar. Saya kira demikian ibu-ibu dan bapak-bapak tentang ya, Islam dan kebinekaan. Ya, jadi kita hidup di negeri yang penuh kebinekaan ini, banyak perbedaan. Kita harus menjadi negeri ini harus menjadi darul ahdi. Ya. Negeri ini adalah negeri kesepakatan bersama, dan kita harus menjadi syahid wasyahadah, menjadi pemimpin. Ya. Kita harus bisa menjadi yang unggul, menjadi khairul ummah di antara anak-anak bangsa ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasallallahu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanya Pak? Ada pertanyaan? Oh, silakan. Monggo kalau ada yang mau bertanya. Oh, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini maaf kalau saya bertanya. Ini dalam hati saya itu dan mendengar Bapak memuji-muji Xi Jinping itu rasanya kok ada yang bergetar. Itu orang terima saya itu. Tahu Bapak-bapak yang lain itu saya tidak tahu. Karena yang pertama, kita mendengar bahwa pemerintah Xi Jinping itu sangat kejam terhadap orang-orang Islam. Konon ini benar. Kita membaca dari medsos. Kemudian kemarin saya juga membaca dari medsos. Konon orang-orang Islam di Cina itu dilarang untuk berpuasa. Ini sehingga kalau karena informasi yang saya terima itu karena itu Xi Jinping kok belum. Nah, kalau kemudian Xi Jinping itu mendamaikan Iran dan Arab, itu mestinya kita ya orang Islam memang harus malu. Kenapa bukan orang Islam yang mendamaikan kok sampai malah orang kecewa kalau seperti yang saya itu kalau Xi Jinping komunis dan komunis itu anti Tuhan. Itu kok mereka itu yang mendamaikan. Kalau betul mendamaikan, jangan-jangan ada udang di balik. Sehingga kalau seandainya betul itu mendamaikan, dan tadi dipuji-puji oleh Bapak, itu kita umat Islam sudah harus waspada, jangan sampai kita itu terpengaruh dengan keadaan itu, karena saya kira kata orang itu tidak ada makan pagi yang gratis. Demikian Pak, maaf nih tentang memuji-muji, rasanya itu saya itu bergetar. Beritanya seperti itu kok, apa berita yang saya berikan itu salah atau bagaimana? Sekian, terima kasih. Matur nuwun. Pak sinten nih, saya belum kenalan. Pak Arwan. Arwan. Matur nuwun Pak Arwan. Saya sangat setuju dengan Pak Arwan ini ya. Xi Jinping ini orang yang diktator. Jadi diktator. Di Cina itu kekuasaan tertinggi ada pada Xi Jinping. Dia ketua parlemen, gitu kan. MPR-nya itu dia juga presiden, gitu kan.
juga ketua partai. Ya gimana? Siapa yang kontrol? Kalau dulu ada ketua partai siapa gitu kan? Hu Jintao itu mantan presiden Cina itu dalam sidang itu suruh keluar oleh Xi Jinping. Ini luar biasa kekuasaannya ya. Ya, tentu saja itu buruk Pak, gitu kan. Dan dia itu ya terhadap Muslim Uighur keras gitu Pak di bidang politik. Kalau masalah ibadah ya sama dengan semua gobloknya itu Pak, gitu kan. Umat Islam kalau masalah apa, sholat, puasa, ya itu fasilitasi saja, gitu kan. Jadi yang masih tidak baik ya, kalau kita tidak bisa kita contoh itu ya di sana tidak demokratis Pak, tidak boleh demokrat apa demonstrasi, gitu kan. Demonstrasi ditindas. Mantap. Kalau kita mahasiswa kita demonstrasi bisa setiap hari Pak, gitu kan. Artinya bebas, gitu kan. Kalau ibu ngecam presiden juga boleh, gitu kan. Sampai berlebihan, gitu. Nah sana tidak. Ya itu memang banyak Pak, itu apa hal-hal yang tidak baik. Saya ngomong yang baiknya yang sedikit gitu Pak. Nah itu maksud saya. Ya itu betul itu Pak Arwan itu kan. Kok bukan kita ya gitu kan. Dan saya dalam perbandingannya dengan Amerika. Kalau Amerika itu malah gawe pecah gitu. Sementara si Jinping itu tetap Pak, benar tidak ada buka puasa yang gratis gitu kan, kecuali di masjid gitu kan. Tidak ada makan siang yang gratis gitu. Artinya ya mereka kesana, mudah-mudahan tapi juga ada hal-hal yang sama lah, orang berdagang kan begitu. Nah, sama Israel juga saya kecam, tapi juga mereka ya ada sisi positifnya gitu, Pak. Jadi ya semua plus minus nih Pak. Tapi memang yang saya sampaikan ya yang positifnya. Ada juga positif yang lain Pak, gitu kan. Mereka kan komunis juga. Ya makanya kita harus selalu belajar lah. Kita ngecam-ngecam komunisme, tapi kita sendiri kadang-kadang nggak tahu komunisme itu apa. Ya. Tapi coba, yang Cina itu kan jumlahnya hampir 1 miliar lebih. Sekarang ini ekonominya baik, Pak. Ada 700 juta orang miskin Cina yang terangkat dari kemiskinan. Itu kan luar biasa. Kita itu coba masih banyak orang miskin. Vietnam 40 tahun yang lalu itu negara miskin Pak. Baru selesai perang kita udah hebat, sudah pemerintah suatu. Vietnam belum apa, tapi lihat sekarang Vietnam itu adalah negara dengan ekonomi paling stabil di Asia Tenggara. Pabrik itu semuanya pindah dari Jakarta dari Indonesia ke Vietnam. Sepak bolanya juga bisa mengalahkan kita. Coba. Nah, saya bukan. Mereka itu sistemnya yang kita kecapai, komunis juga. Nah, ini kan jadi, mungkin sudah berubah ya. Namanya saja yang komunis, mungkin dalamnya itu sudah tidak. Artinya mereka bisa mencapai masyarakat. Loh kita kok, ya itu sarapannya masih pakai cilok gitu. Masih banyak yang stunting gitu. Nah, ya banyak hal-hal yang negatif Pak, ya ada perdagangan manusia dan sebagainya, gitu kan. Penindasan kepada minoritas, orang-orang Islam ya tadi ada tidak boleh puasa dan sebagainya, ya mungkin benar Pak ya. Tapi kita lihat di sini ada ya hal yang positif, sekalipun ya kita harus tetap waspada. Banyak investasi Cina di Indonesia. IKN itu juga yang bangun itu Cina. Jalan-jalan tol itu yang bangun Cina. Apa ya gratis? Nah, pabrik-pabrik di Sulawesi itu, wah, pekerjanya hampir semuanya orang-orang Cina. Itu kan sudah bukan rahasia umum. Nah, jadi kita harus juga mewaspadai itu semua. Tapi ya dari sudut yang lain, ya ada hal-hal yang perlu kita pelajari dari mereka. Saya kira begitu Pak Terus ya. Jadi ibu jangan baru langsung jadi orang Cina ya.
Loh, Itu saja Pak ya, matur nuwun. Ada yang lain? Silakan. tidak ada ya? Ya. Demikian dan saya kembalikan kepada panitia. Monggo. Jazakallah, kami aturkan kepada Ustaz Muhammad Abdul Hussein. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa menambah hasanah keilmuan kita dan bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak Ibu, jamaah kajian ahad pagi ada beberapa informasi. Informasi yang pertama, untuk infak pada pagi hari ini terkumpul Rp2.391.000. Semoga infak yang diberikan menjadi amal ibadah kita semua. Allahumma amin. Poin yang kedua, kajian pagi Ramadan Masjid Darussalam besok pagi akan diisi oleh Ustaz Teguh Priyono SPDI, Mudir PP Darul Arqam Purworejo Jono. Informasi berikutnya, kajian cantik khusus diberitakan kepada ibu-ibu dan generasi muda NA yang akan dilaksanakan di SMA Muhammadiyah Kutoarjo pada tanggal 9 April 2023 akad depan dengan tema Gerak Erat Bacaan Al-Quranmu akan disampaikan oleh Ustazah Farin SPD yang akan dimulai setelah kajian pagi di sini, kemudian jam 8 dilanjutkan kajian cantik khusus ibu-ibu. Ngakukan bapak-bapak tidak diundang. Informasi berikutnya, apresiasi jamaah pada pagi hari ini di nomor ID 100-122 atas nama Bapak Karyadi dari Brunei, jauh. Yang kedua, ID 11028 atas nama Ibu Sri Indah dari Kutoarjo. Apresiasi bisa diambil ke panitia. Panitia Ramadan 1444 Hijriah masih menerima bersama lazismu, takjil, kemudian menerima zakat, infak dan sedekah dari Bapak Ibu semuanya. Poin yang terakhir, panitia pengajian anak pagi insya Allah akan menambah fasilitas berupa kursi karena sudah melebihi kapasitas, tapi tempat juga sudah alhamdulillah sudah mulai jadi, sehingga akan menambah fasilitas kursi dan meja kurang lebih 50. Barangkali Bapak Ibu mau berinfak khusus untuk pengadaan kursi yang 50 serta meja nanti bisa menghubungi panitia dengan harga kursi satunya sekitar Rp80.000. Walaupun nanti sebagian infak yang panjenengan infakkan di pagi hari ini juga kita akan pakai untuk ini, namun barangkali ada yang mau berinfak pokoknya khusus untuk pembelian kursi, kami persilakan. Demikian Bapak Ibu informasi yang bisa kami sampaikan. Oh maaf, masih satu titipan fasilitas Masjid Darussalam. Alhamdulillah kemarin ada salah satu hamba Allah yang menyumbangkan AC sehingga sekarang Masjid Darussalam sudah dengan penggunaan AC, sehingga nanti bagi para jamaah juga diharapkan kerjasamanya untuk selalu juga bisa menutup pintu apabila keluar masuk di masjid. Maka yang bisa saya sampaikan sebelumnya kita tutup dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.